Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua yang hadir di acara kita pada hari ini, Jakarta Future Festival. Berikan tepuk tangannya untuk kita semua. Baik, selamat pagi dan selamat datang kembali di Global Hub Teater Kecil Jakarta. Disinilah tempat kita mempertemukan ide, kebijakan, dan riset untuk membayangkan Jakarta di masa yang akan mendatang. Perkenalkan, nama saya Giovanni Cornelia dan saya yang akan memandu acara untuk pada hari ini. Dan sebelum kita memulai, izinkan saya untuk membacakan suatu pantun, maka dimohon untuk dibantu cakepnya ya Bapak dan Ibu. Mancing ikan ke malam hari dari pagi. Senangnya hati dapat ikan tuna. Bersama Jakarta kita selalu bersinergi, membangun masa depan yang penuh makna. Baik, hari ini kita akan membahas topik-topik penting yang mengaitkan Jakarta dengan kota-kota global lain di dunia. Mulai dari masa depan bersama, peran universitas, transportasi hingga tantangan global. Saya ingin mengucapkan terima kasih para pembicara dan tamu undangan yang hadir pada hari ini dari sesi talk show dengan tema Echoes Between Cities, Jakarta and the Power of Shared Cultures. Baik, sesi pembuka hari ini akan membahas pentingnya membangun masa depan bersama antar kota, baik di tingkat nasional maupun regional. Jadi seperti yang kita ketahui ya Bapak dan Ibu, bahwa kota tidak bisa berjalan sendiri. Dan Jakarta merupakan bagian dari jejaring global. Langsung saja kita sambut yang telah hadir pada hari ini, pembicara kita yang terhormat, Bapak Nararya Suprapto selaku ASEAN Deputy Secretary General. Mari kita sambut yang meriah Bapak dan Ibu. Baik, berikan tepuk tangannya sekali lagi untuk Bapak Nararya Suprapto. Berikutnya mari kita undang Ibu Atika Nurrahmania selaku Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta. Ibu Atika dipersilakan. Baik, selanjutnya mari berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Ibu Bernadia Irawati Chandra Dewi selaku Sekretari Jenderal UCLG ASPAC. Selamat datang Bapak dan Ibu. Selanjutnya, diskusi ini akan dipandu oleh Bapak Andika Aji selaku Kepala Pusat Riset dan Inovasi Daerah Bapeda DKI Jakarta. Bapak Andika Aji dipersilahkan untuk memasuki. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya sesi ini akan dipandu oleh Bapak Andika. Saya Giovanni Cornelia, sampai berjumpa di akhir acara. Terima kasih. Ya, terima kasih MC atas pengantarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak semangat, nggak kenceng, masih pagi. Udah pada sarapan belum? Alhamdulillah sama kalau gitu mah, sama. Ya. Jadi selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya ngomongnya teman-teman banyak yang mudaan soalnya dari saya. Atas kehadirannya di acara Jakarta Future Festival 2025 dengan tema Collaborate to Elevate. Perkenalkan, nama saya Andika Aji, saya akan menjadi moderator acara pada sesi pagi hari ini. Jadi sebagai info saja, Jakarta Future Festival 2025 ini merupakan momentum perayaan dari kolaborasi kota yang dirancang sebagai ruang ekspresi bersama. Jadi ini bukan acaranya Pemprov sebenarnya Bu. Ini acaranya kota, acaranya kita. Gitu. Karena kota ini adalah kita yang membentuk kota ini. Bisa dilihat misalnya nanti Bapak Ibu teman-teman sekalian ke luar nanti keliling ke area tim itu ada banyak satu aktivasi community ya, itu banyak tersebar di mana-mana. Terusnya ada creative market juga itu ada di mana-mana juga gitu ya. Terusnya ada
ada kuliner juga pastinya supaya nggak pada lapar. Ini yang belum sarapan bisa jajan gitu ya. Kayak pasukan itu ya, baris berbaris, maju jajan. Nah gitu, maju jajannya ke sana gitu ya. Nah terus nanti ada juga talks. Ini talksnya ini narasumbernya hebat-hebat dari hari kemarin sampai besok nantinya itu pembicara hebat-hebat. Nah salah satunya yang berdiri, bukan berdiri ya, yang duduk di depan kita semua. Yang pertama Pak Nararia, beliau itu adalah apa Bapak tuh, Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN ya Pak ya, gitu ya. Itu untuk Community and Corporate Affairs ya, seperti itu. Ini pas banget nih Pak, jadi acaranya inline itu ya. Ibarat kata anak Jaksel itu culture banget ya Pak ya gitu ya, seperti itu ya. Terusnya yang berikutnya ada yang mungkin dari kalangan birokrasi itu sudah mengenal beliau, yaitu Ibu Atika Nurrahmania, Kepala Bapeda Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan sosok kunci dalam perumusan strategi pembangunan ekonomi dan sosial ibu kota. Jakarta masih ibu kota nih, ya. For the time being ya, belum ada aturannya soalnya, undang-undangnya sudah ada, tapi masih ibu kota. Nah, beliau ini biasa saya panggilnya Mami gitu ya, karena ini Mami kami gitu ya, seperti itu. Nah, berikutnya itu Bu Bernadia Irawati Chandra Dewi, Sekretaris Jenderal UCLG ASPAC, yaitu United Cities and Local Government Asia Pasifik. Beliau ini sekjen pertama loh yang perempuan gitu ya. Seperti itu. Tepuk tangan dong. Nah ini kebetulan tetangga saya gitu ya, literary gitu ya. Di kantor tetangga, rumahnya juga nggak jauh dari saya. Jadi tetangga saya gitu ya, seperti itu. Jadi dengan pengalaman beliau-beliau bertiga ini, saya kira pas rasanya kita membahas temanya Echoes Between Cities, yaitu Jakarta and the Power of Shared Value. Jadi kota-kota besar itu saling terkoneksi satu sama lain. Nah inilah yang mau kita gali gitu ya, seperti itu. Nah sebelum mulai kita berikan aplaus dulu untuk ketiga narasumber kita yang hebat-hebat, ganteng dan cantik-cantik ini gitu ya, seperti itu. Oke, sekarang saya ingin bertanya gitu ya. Pertanyaan pertama ditujukan untuk Pak Nararia. Nah, Bapak selaku Deputi Sekretaris Jenderal ya ASEAN gitu ya, untuk integrasi regional dan kerjasama multilateral dalam konteks ASEAN. Bagaimana ini menurut pandangan Bapak gitu, diplomasi antar kota dapat memperkuat konektivitas dan inovasi kawasan, terutama kawasan regional kita gitu ya, dimana semuanya kan saling terhubung. Jakarta, Singapura, Kuala Lumpur, Bangkok, Hanoi, banyak lah ya, Manila gitu ya, seperti itu. Bagaimana itu bisa memperkuat konektivitas antar kota, dan dukungan apa yang dapat diberikan ASEAN nih selaku perhimpunan gitu, seluruh negara di Asia Tenggara ini dalam membantu kota-kota tersebut, khususnya Jakarta ya gitu, dalam memanfaatkan kemitraan ini gitu Pak, supaya jangan sampai bukannya saling bersaing mah pasti lah ya, namanya hidup kan bersaing. Tapi saling menguatkan gitu ya, memperkuat dengan ciri khasnya masing-masing, sehingga dalam konstelasi, saya ini bahasanya hebat nih, karena belum sarapan kali Pak ya, belum sarapan, belum ngopi, jadi bahasanya hebat itu. Jadi dalam konstelasi ASEAN gitu, seperti apa? Monggo Pak, silakan. Terima kasih atas pertanyaannya, dan selamat pagi semua sekali lagi. Awalnya yang diundang mungkin saya mulai adalah sekjen kami, tapi beliau karena ada halangan, izin mohon maaf untuk tidak hadir, jadi saya yang ada pada hari ini. Mungkin saya mulai dengan singkat saja, mungkin ini sesuatu yang sudah diketahui teman-teman. ASEAN itu kan ada sejarahnya ya, dibentuk dari 1967. Dan di situ kami mengembangkan regional ini dari 3 pilar ya, yaitu dari politik, ekonomi,
dan social culture, budaya. Dalam perjalanan ini tentunya kami semua mengexperience peningkatan di mana perkembangan ekonomi dan lainnya itu meningkatkan all our livelihood. Semua kota-kota, negara-negara itu ikut berkembang di mana banyak sekali juga tantangan dan opportunity really yang kami semua alami. Nah, kalau dari segi ASEAN itu kami telah mengembangkan yang namanya ASEAN Smart Cities Network. Itu di KTT di tahun 2018. Frameworknya ada di beberapa bidang ya. Areasnya itu ada di civic and social, build infrastructure, quality environment, safety security, industry innovation, dan health and well-being. Beberapa minggu yang lalu di KTT ASEAN terakhir di Kuala Lumpur, ASEAN itu telah mengadopsi ASEAN Vision 2045, di mana salah satunya adalah peningkatan ASEAN Smart Cities Network di bidang yang khususnya itu bagaimana kami bisa meningkatkan bersama kota-kota yang ada di ASEAN. Nah, DKI Jakarta ini juga terlibat, dulunya itu ada yang namanya pilot project, ada 19 kalau tidak salah, dan aktif dalam program-program seperti itu. Ini saya 12 menit ya Pak ya? Iya Pak. Oh gitu ya, sorry. Iya, Pak. Sorry. Nah, jadi saya langsung aja ya. Nah, saya tidak tahu berapa yang mengetahui kalau Jakarta itu adalah pusatnya kantor ASEAN Sekretariat. ASEAN Sekretariat headquarters itu berdiri di tahun 1981 dan year on year ASEAN itu telah menjadi pusat hub untuk koordinasi kegiatan regional. Tentunya pertemuan-pertemuan ASEAN lainnya telah terjadi di negara ASEAN. Tapi khususnya di gedung baru kami ini peningkatan kegiatan ASEAN itu sampai mencapai 1.600 in the year under review belakangan ini. Dan Jakarta itu telah menjadi attraction ya. Jadi misalnya kunjungan Macron ke kantor kami, kunjungan Taulam dari Vietnam, premiernya Samdech Hun Sen dari Kambodia. Mereka itu datang ke ASEAN Secretariat untuk melihat perkembangan Jakarta as a international city. Seperti itu juga ya salah satunya. Nah, tentunya kalau kami melihat ASEAN ini, di mana pusatnya adalah kantornya adalah di Jakarta, mungkin dari segi saya tentunya apa yang terjadi at the top level di ASEAN ya, itu kan banyak sekali kebijakan. Nah tentunya itu eksekusinya itu kan tidak bisa terjadi kalau tidak dengan komunitas. Nah misalnya di bidang waste management, di bidang digital, di bidang health, itu banyak sekali ide-ide karya yang diciptakan oleh komunitas, misalnya contohnya di Jakarta. Kami kemarin itu kan ada yang namanya Jaklinggo, Jakpreneur, hal-hal seperti itu. Dan untuk melihat Jakarta, kalau ini personal opinion juga ya, kalau saya melihat, kalau di mata ASEAN sudah jelas bahwa Jakarta itu is a multicultural city, ya kan ya. Tapi pertanyaannya, is it sufficiently an international city, international global city? Ya, a takeaway mungkin yang saya ingin menanyakan peserta, saya juga sempat bicara itu ke panelis lainnya. Ask yourself gitu ya, karakter Jakarta itu apa sih? Ya. Maksud saya misalnya kita itu Jogja itu kan adalah pusat budaya, itu sudah diketahui di ASEAN gitu ya paling tidak dan dunia internasional tentunya. Kalau misalnya kita melihat
New York tadi saya contohkan ya. Kalau New York itu pusat budaya, mereka tuh ada Broadway, pusat financial. Singapura sudah jelas, contohnya pusat financial seperti itu. Tapi if you ask yourself ya, Jakarta itu karakternya apa? Does it come to mind langsung seperti itu? Nah, maksud saya dalam presentasi saya ini tentunya kalau dari segi ASEAN itu kami kerjasama ASEAN itu at the policy regulatory level, banyak sekali program yang tadi saya sampaikan, di mana tentunya dari atas ke bawah itu mendukung local government and our stakeholder, our ASEAN entity seperti itu. Tapi terus dari Jakarta sendiri saya rasa juga perlu ada flourishing ideas seperti yang saya sampaikan seperti itu. Untuk sementara mungkin itu dulu ya Pak ya, maaf saya tidak harusnya 14 saja. Siap. Ya. Tepuk tangan dong teman-teman. Ya, terima kasih Pak Nararia. Emang saya juga tadi tergelitik juga. Sebenarnya karakteristiknya Jakarta apa gitu ya. Tapi jangan bilang macet itu karakteristik kita ya, awas. Itu bukan karakteristik ya, seperti itu. Oke, terima kasih Pak Nararia. Jadi kita lanjut ke panelis berikutnya. Mungkin Ibu saya skip dulu Bu Atika ya. Ke Bu Bernadia. Ini kenapa saya beri kesempatan ke Bu Bernadia duluan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Karena for info saja Bu Berna itu baru landing. Ya, baru landing tadi pagi gitu ya. Dari luar negeri terus untuk acara kita. Dan akan berangkat besok malam lagi ke luar negeri lagi, coba bayangin aja. Jadi ke Jakarta ini hanya untuk menghadiri Jakarta Future Festival 2025. Ya. Nah, buat Bu Bernadia ini apa namanya, karena Bu Berna kan sekjen UCLG nih Bu ya. Tentunya ininya apa namanya ambience-nya ya, kalau bahasa orang Prancis bilang ambience-nya itu lebih luas daripada ASEAN gitu ya Pak. Walaupun ASEAN ini ya skopnya juga ada beberapa negara kan ya Pak ya. Nah, sedangkan Bu Berna ini kota-kota Asia Pasifik, member Asia Pasifik. Dan bahkan kalau nggak salah ada member di luar Asia Pasifik gitu ya, seingat saya gitu ya. Ya, Bu Berna karena kita tetanggaan ya. Jadi seperti itu. Nah, ini bagaimana organisasi dengan skop kawasan untuk kota-kota yang lebih luas seperti UCLG Aspak dapat membangun ekosistem kolaborasi antar kota yang sistematis gitu Bu. Nah, praktik apa yang dari kota-kota anggota gitu yang bisa diadopsi oleh Jakarta pun sebaliknya gitu. Apa yang Jakarta bisa share kepada dunia, Cailah. Gaya benar kan? Ya kan seperti itu Bu. Ini izin Bu, misalnya Ibu mau ada paparan bisa pakai ini Bu. Silakan Ibu. Mungkin saya nggak pakai paparan aja ya, just like a talk show, oke? Oke. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak fair nih, partisipan bisa lihat kita dengan jelas, saya nggak bisa lihat partisipan dengan jelas nih karena agak muram lightingnya, tapi nggak apa-apa. Pertama-tama terima kasih Bu Atika sudah mengundang saya dan Mas Aji. Ini kalau saya diundang Bu Atika sama Mas Aji saya nggak bisa bilang no, karena selain berdekatan, kita kantornya berdekatan, juga kita kerjasamanya luar biasa dengan Bapeda ini. Jadi kita perlu beli applause juga ke Bu Atika, Pak Aji dan timnya. Nanti kenapa saya bilang begitu, nanti saya kasih tahu alasannya. Terus jadi walaupun jam 1 tadi pagi baru sampai, saya tidur cuma 3 jam, mungkin Bu Atika tidur lebih sedikit ya. Saya kesini karena saya sebetulnya senang sekali dengan topik ini. Mungkin saya bisa bertanya kepada audiens di sini. Berapa orang tinggal di Jakarta dan punya residen di Jakarta? Angkat tangan. Cuma 1? Oke, 2, 3, oke. Pertanyaan kedua, adik-adik atau bapak ibu, saya lihat banyak masih muda ya, mungkin Gen Z atau Gen Alpha. Proud nggak punya kota seperti Jakarta? Angkat tangan. Ini nggak semua nih saya lihat angkat tangan nih, berarti nggak proud ya, nggak bangga punya kota Jakarta. Ulang lagi dong angkat tangan. Nanti saya akan tanya yang nggak angkat tangan kenapa. Jadi harus angkat tangan semua ini.
Oke. Alasan kenapa Jakarta bisa mencapai global city is not far. You don't need to wait 2045. Karena dan kita diundang, ASEAN dan UCAJ Aspak diundang di acara ini sangat tepat sekali. Karena itu dua aset yang hanya Jakarta punya. Kenapa New York sangat famous sebagai capital of UN? Why Jakarta is not famous as capital of ASEAN? Why? Why? Semua harus tahu bahwa Jakarta adalah capital of ASEAN. Kita brandingnya sangat kurang. Ini mungkin bisa jadi masukan semua. Ini bukan tugas Bapeda dan DKI Jakarta untuk menyusun Global City of Jakarta saja. Ya, maksud saya bukan Bapeda atau DKI, Pemprov DKI, tetapi semua yang punya concern dengan Jakarta. ASEAN member state ada 10. Dan tadi Pak Supraptos baru sampaikan bahwa mereka baru mengeluarkan ASEAN Community Vision 2045 yang masukkan satu pilar tambahan yaitu connectivity pilar. Ada yang belajar soal ASEAN? Ada 3 pilar yang disampaikan, ditambah sekarang satu pilar yaitu connectivity. Dan kami baru saja pulang dari Manila, dari Boracay, yang mungkin sudah pernah ke Boracay, is like Bali of Philippines. Sangat cantik sekali, kita baru pulang tadi pagi. ASEAN Community Vision 2045 baru dikeluarkan bulan Mei, akhir bulan Mei di KTT ASEAN ya Pak Nara ya. Dan kita tanggal kemarin, tanggal berapa itu? 12. Kita sudah berdiskusi sama-sama bagaimana melokalkan ASEAN Community Vision 2045. Tidak hanya di satu pilar connectivity atau 2 pilar connectivity atau 2 pilar dari ASEAN, tetapi 4 pilar itu. Peran dari pemerintah daerah apa di 4 pilar tersebut. Kita sekarang mendesain strategis, nanti bersama-sama dengan Pemda dari ASEAN, termasuk dengan Timor Leste, Bu Atika, Dili, hadir juga. Kami ada platform yang namanya ASEAN Governance dan Mayors Forum. Itu sudah teragritasi oleh ASEAN sebagai satu-satunya entiti di ASEAN yang berafiliasi dengan ASEAN untuk meminta daerah. Karena ASEAN member states, tak ada koneksi langsung dengan Pemda, dengan ASEAN Mayors dan Governance. Dan itu sekretariatnya ada di Jakarta. Itu sudah jadi satu aset. Yang aset kedua untuk mencapai Global City sebagai International City adalah UCLG Aspak. Saya kalau ngomong dengan komunitas, saya selalu bilang, United Nations is member states. Tetapi United Cities and Local Governments is not member states. It's a local governments membership based organization. Dan itu ada sekretariatnya di Jakarta. Bu Atika, saya mau kabarin aja bahwa Pemda, kita bisa connect seluruh Pemda di 164 atau 166 negara di dunia. Tidak usah melalui central governments, kita bisa langsung ke semua Pemda. Itu aset kedua yang kita harus leverage. Banyak sekali sebetulnya kayak di Asia Pasifik, kita juga masuk ke North Korea. Mungkin ada nanti bertanya, saya udah pernah ke North Korea. Saya juga udah pernah ke semua Asia Pasifik members kita. Jadi networknya sangat luas sekali dan itu bukan untuk Pemda saja, bukan untuk kota saja, tapi untuk semua Pemda, provinsi, kabupaten, kota, dan event villages. Itu aset yang kedua menurut saya. Dan kenapa saya pikir kita bisa mencapai, Jakarta bisa mencapai kota global? You have to have a sense of belonging to the city. Karena kita harus bangga sebagai resident of the city. Kalau adik, bapak, ibu, atau kakak, adik-adik tanya saya, visi kita apa? Visi kita adalah saya secara personal, saya ingin infrastruktur Jakarta lebih bagus, dalam arti kalau jalan itu safe, terutama untuk perempuan. Mungkin bisa tunjuk tangan ya, karena kadang-kadang kalau saya punya target jalan kaki tiap hari 5.000 steps. Tapi di sini susah sekali. Susah sekali. Karena kita takut keserempet, kita takut ini. Itu infrastruktur yang pertama dan networking integrated ya Bu ya. Karena sekarang saya udah senang katanya
Transjakarta akan diekspans lebih luas lagi ke Cilengsi kalau bisa. Cocok banget ya, karena kita punya staf dari Cilengsi. Biar mereka kalau datang ke kantor tuh nggak selalu alasan macet untuk terlambat gitu loh. Karena saya lama di Jepang 25 tahun, jadi kita tuh sehari bisa 4 atau 5 meeting plan dengan baik gitu karena tadi transportasinya lancar ya. Itu pertama menurut saya kita punya kota yang aman terutama buat perempuan dan anak-anak ya. Kemudian kota yang bersih, tidak ada polusi. Itu ya. Terus kemudian ada lagi mungkin kita bisa brainstorming lebih jauh lagi kota seperti apa yang kita inginkan dari Jakarta. Mungkin itu aja dari saya. Nanti kita bisa question lebih lanjut ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Bernadia. Benar juga ya Bu ya. UN headquarters ada di New York ya. Seperti itu. Terus UNESCO headquarters ada di Paris. Dan mereka itu ya memanfaatkan itu gitu ya. Padahal kita ada headquarters ASEAN gitu ya sama UCLG. Iya, UCLG Aspak ya. Maksudnya itu bisa ini, makasih ya Bu, saya juga ini ya, tetangga ternyata idenya banyak, terima kasih loh Bu, gitu ya. Iya, tadi berbicara terkait Bu Berna bilang masalah ini, saya juga khawatir sebenarnya Bu, khawatir sama audiens yang, Ibu kan gak bisa ngeliat audiens. Nah saya tuh khawatir sama audiens sebenarnya, khawatir mereka silau ngelihat saya. Pada silau nggak? Pada silau nggak? Enggak kan? Enggak kan? Mudah-mudahan ya. Kalau silau pakai kacamata hitam aja. Oke? Ya, saya lanjut nih ke Bu Atika ya, guys. Karena ini refleksinya banyak ini nih oleh saya nih. Saya lanjut ke Bu Atika nih. Bu Atika nih atau Mami Tika nih kita panggilnya. Itu tokoh kunci nih Bu dalam perencanaan pembangunan Jakarta ya. Karena juga Jakarta punya target rise to top 20 global city gitu ya. Nah ini tantangan utamanya apa ya Bu, untuk memastikan kerjasama kita dengan dunia luar gitu ya, yang memberikan manfaat langsung untuk warga dan strategi konkret apa yang akan atau perlu kita kembangkan untuk memperkuat kolaborasi Jakarta dengan kota-kota mitra yang tadi sudah ditawarkan oleh Bu Bernadia. Monggo Ibu. Makasih Mas Aji. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih sudah datang di Jakarta Future Festival karena kehadiran Anda sebenarnya memberi semangat buat kami untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Jakarta. Nah Bapak Ibu sekalian, Mas Aji boleh nggak saya jawabnya sekaligus merangkum pantikan pertanyaan dan refleksi yang disampaikan oleh Pak Nararia dan juga dari pertanyaan. Boleh banget Ibu, soalnya saya juga nggak berani ngelarang biar Ibu kan. Biar sekalian ya, diborong. Jadi yang pertama teman-teman sekalian, bicara tentang Jakarta saat ini, ada beberapa momentum penting yang membuat kita ada sebuah refleksi dalam beberapa tahun terakhir. Yang pertama tentunya dari kehadiran secara mandatori Undang-Undang 2 tahun 2024. Jakarta tidak lagi disebutkan di dalam undang-undang tersebut meskipun secara de facto masih menjadi ibu kota, tetapi tidak menjadi ibu kota, tapi divisikan menjadi kota global dan menjadi pusat perekonomian nasional. Nah, menerjemahkan mandat itu juga merupakan satu journey atau satu perjalanan yang tidak mudah juga, dan kemudian kami berjalan untuk bisa mendefinisikan apa sesungguhnya visi ke depan Jakarta menjadi kota global. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat definisi kota global itu adalah kota yang menjadi primary node dalam beberapa hal. Ekonomi, kemudian juga budaya, dan gagasan serta informasi. Jadi not limited to ekonomi tetapi juga terkait dengan gagasan dan informasi. Itu yang kemudian kalau teman-teman sempat melihat di depan itu ada beberapa panel-panel. Itulah yang kemudian kita siapkan untuk bisa menerjemahkan bagaimana menerjemahkan visi Jakarta itu ke depan. Nah, di dalam penilaian sebagai kota global ada beberapa indikator dan ada beberapa lembaga pemeringkat dunia. Tapi singkatnya ada 5 dimensi. Yang pertama itu adalah ekonomi yang terkoneksi secara global. Yang kedua adalah human capital yang kemudian juga memiliki kompetensi secara global. Kemudian yang ketiga adalah
cultural experience, bahwa kota itu kemudian memprovide sebuah pengalaman kultural yang sifatnya mengglobal tapi tidak kehilangan identitas. Yang keempat adalah information engagement, jadi kecepatan, kemampuan mengkonsumsi informasi dan linkage dengan seluruh secara global. Dan yang terakhir ada political engagement. Yang bagian terakhir itu bukan merupakan kewenangan kota sesungguhnya ya, karena di Jakarta political engagement lebih banyak diwarnai oleh kejadian-kejadian nasional. Nah, secara konsisten selama 20 tahun terakhir posisi Jakarta sliding down, tetapi ada satu hal yang meningkat, yaitu cultural experience. Jadi inilah sebenarnya untuk memantik atau mengajak kita untuk melakukan refleksi pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh Pak Nararya. What is our identity? Nah, ini karena terkait dengan bagaimana kita melihat diri kita dan bagaimana dunia melihat kita. Dari ukuran tadi cultural experience itu dibandingkan yang lain, Jakarta itu naik terus dan konsisten. Artinya sesungguhnya talenta yang kemudian ada di Jakarta, kemudian hypeness ya, vibes yang ada itu sebenarnya bisa attracting. Kalau kita turunkan lagi dengan sektor-sektor yang lebih ini, mungkin secara sederhana musik, film, fashion segala macam itu termasuk leading. Yang lain yang tadi Bapak menyebut soal ASEAN Smart City Network. So my previous post before Bapeda adalah dulu Kominfo, dan kami menjadi salah satu bagian sentral dalam ASEAN Smart City Network bersama dengan Bangkok dan juga beberapa kota lainnya untuk mengembangkan sebuah platform layanan yang mungkin teman-teman kenal sebagai Jaki saat ini, dan kemudian juga beberapa kota seperti Manila dan lainnya sempat mendekati untuk mau coba contoh Jaki juga. Jadi artinya sebenarnya ya kota ini punya masalah, tapi ya kota ini juga punya solusi. Tapi it takes two to tango untuk bisa menemukan apa yang sesungguhnya menjadi esensi dari kota ini. Identity ini adalah sebuah pertanyaan yang akan menjadi dan harus kita temukan jawabannya menjelang 500 tahun kota Jakarta. 2 tahun lagi, tahun 2027, Jakarta berusia 500 tahun. 500 tahun kita sudah mengalami berbagai hal. Kalau kita tanya apakah Jakarta global, sebenarnya dari pembentukan awal kota Jakarta ini sebenarnya sudah global loh. Pertama terbentuknya Sunda Kelapa, mix dari berbagai culture yang ada menjadi primary node untuk pertukaran barang pada awal pembentukannya. Meskipun pada saat itu belum lagi merdeka, tetapi kemudian dikuasai oleh kekuatan yang bukan murni dari Indonesia. Namun demikian sense global itu sebenarnya sudah menjadi bagian yang melekat pada Jakarta itu sendiri. Itu pertanyaan yang pertama, itu untuk menjawab pertanyaan pertama. Nah, untuk menurunkan apa sih yang menjadi rencana ke depan, bagaimana kita bisa memanfaatkan potensi, sekaligus juga yang pertama memperbaiki hal-hal yang fundamental, kemudian mencari acupuncture points untuk leverage posisi Jakarta. Itulah yang kita lakukan saat ini, yang kita rumuskan dalam dokumen perencanaan 20 tahun dan 5 tahun. Apa sih yang menjadi rencana kita 5 tahun ke depan adalah fix the fundamentals. Fix the fundamentals tadi challenge-nya Bu Bernadia, bagaimana dari existing condition kita bisa secara cepat menemukanali dan mencari solusi secara segera terhadap hal tersebut. Banyak program yang sebenarnya sudah baik, tapi kita elevasi menjadi lebih baik lagi. Itu adalah keinginan Pak Gubernur, makanya kita sekarang melihat ekspansi dari beberapa moda transportasi untuk melingkupi beberapa daerah di penyangga Jakarta. Kenapa? Karena mobility adalah kunci. Mobilitas yang terkelola dengan baik itu pertama adalah kunci. Yang kedua adalah memang betul kita punya gap di dalam layanan-layanan publik dasar. Itu yang harus segera diselesaikan. Sewerage, waste, dan lainnya. Nah, salah satu hal yang bisa mempercepat kita, meyakini kita itu bisa dilakukan secara cepat adalah kemampuan kita merumuskan inovasi yang bisa memperkecil gap dan kemudian melakukan fast tracking terhadap solusi-solusi itu. Itulah kenapa pemerintah juga mencoba reach out berbagai kalangan, membuat pendekatannya adalah kita nggak tahu semuanya,
tapi mari kita bekerja secara ekosistem. Nah, sebenarnya kalau ditanya seperti itu, itulah sebenarnya behind the scene gagasan untuk membuat yang namanya Jakarta Future Festival. Karena merumuskan masa depan itu bukan pekerjaan sendiri, tetapi pekerjaan bersama. Kita mencoba merumuskan langkah-langkah teknokratik, tetapi energinya itu diperoleh secara bersama dari keseluruhan ekosistem. Kalau teman-teman lihat betapa banyaknya solusi-solusi yang ditemukan oleh komunitas, dan kalau kita lihat beragam sekali komunitas yang bisa melakukan fast tracking terhadap solusi-solusi baik di level mikro sampai bahkan mereka punya ide di level makro. Tetapi bagaimana tuh facilitate mengorkestrasi semua solusi itu menjadi sebuah program yang betul-betul bisa mengendorse kota ini menjadi lebih baik. Dan saya kira itulah yang yang ada di belakang kenapa kita membuat Jakarta Future Festival, kenapa kemudian kita mencoba melakukan engagement yang lebih agile, dan kemudian bagaimana kita mencoba membuka ruang-ruang solusi yang bisa dibuat bersama antara warga dan masyarakat. Nah, yang kedua, justru inilah yang kemudian menjadi kekuatan kita untuk masuk ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan city to city relationship ini? Karena sebenarnya menurut saya ada dua level ya. Selama ini kita mungkin fokus pada G2G ya, yang bisa dilakukan antara government to government. Tapi seiring dengan dunia ini berkembang menjadi global, aktornya bukan hanya yang formal kota, tetapi warga juga menjadi aktor dalam koneksi antar negara, antar kota itu. There is a people to people connection, there is also a community to community connection, and also city to city connection, and G2G, government to government connection. Nah, menumbuhkan itu saya kira kita yang perlu memberi ruang. Banyak sekali komunitas yang mungkin reach out-nya sudah secara mandiri tanpa dibantu pemerintah, dia sudah punya reach out keluar. Dan bagaimana energi ini bisa dikelola untuk bisa membangun sebuah hubungan yang positif ke depannya. Jadi saya kira itu Mas Aji yang bisa saya sampaikan. Betul bahwa Jakarta belum selesai, dalam arti kita bukan sesuatu yang sudah mature, semua permasalahan selesai. Tapi mari kita bersama-sama menyelesaikan itu. Pemerintah mencoba untuk membuat sebuah platform, sebuah roadmap yang kemudian bisa kita acu bersama, yang kemudian kita, dan sifatnya adalah dinamis, yang bisa kita support, kita dukung, kita pertajam setiap saat dalam rencana tahunan, rencana 5 tahunan, rencana 20 tahunan. Tapi kembali lagi, it takes two to tango, itu adalah perjalanan yang bukan hanya dari pemerintah tetapi juga melibatkan seluruh warganya. Terima kasih Bu Atika, tepuk tangan dulu buat Bu Atika. Ya, insight-nya banyak banget sih memang, dalam artian ya benar yang kata Bu Atika bilang bahwa ini bukan cuman misinya Pemprov DKI Jakarta saja, ini visi kota, visi kita bersama, jadi perlu didiskusikan bersama. Karena kan revolusi Prancis juga berasal dari kafe ya, ngobrol-ngobrol gitu kan ya, kan seperti itu ya Ibu ya. Jadi kayak tadi gitu, ternyata begitu diskusi sama Bu Bernadia, terus iya benar ya, ternyata ada ini gitu kan, seperti itu. Itu bisa jadi satu poin gitu untuk mengelevate Jakarta lebih tinggi lagi gitu ya, seperti itu sebagai sebuah kota. Oke, berikutnya saya akan membuka sesi tanya jawab secara terbatas, jadi 1 atau 2 pertanyaan kali ya. Jadi buat Bapak Ibu teman-teman yang ingin bertanya silakan acungkan tangan. 1, 2, oke, 1, 2. Mungkin bisa diterangin lampunya biar nanti yang ngasih mic nggak kepleset. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan Mas, namanya siapa, tinggalnya di mana, hobi nggak usah. Tapi pertanyaannya ke siapa, ditujukan ke siapa. Thank you. Oke, terima kasih Pak Haji. Perkenalkan, nama saya Bian. Saya tinggal di Pasar Minggu, Pejaten. Sebagai warga Jakarta, mungkin pertanyaannya adalah terkait, saya agak concern terhadap teknologi gitu kan, apalagi tadi disebutkan tentang smart city. Nah, salah satu pilar dari smart city adalah smart people kan gitu. Nah, bagaimana rencana Jakarta ke depan untuk pembangunan smart city ini bukan hanya embedded teknologi aja, tetapi adalah pembangunan dari smart people-nya dalam menggunakan teknologi. Ada Jaki itu adalah satu hal yang udah bagus gitu, tetapi adalah engagement di Jaki juga seberapa jauh, apalagi saya sempat melakukan
melakukan penelitian itu engagement di Kepulauan Seribu itu juga sangat rendah karena infrastruktur teknologinya. Nah, rencananya ke depan seperti apa? Itu sih mungkin sederhananya gitu. Terima kasih. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Satu lagi. Ya, terima kasih atas kesempatannya Bapak Aji. Saya Zidan, saya tinggal di Bekasi, tapi Zidan ya? Iya, Saya Zidan. kira tinggal di Perancis. Pengennya gitu, Pak. Oh, Iya. tadi tinggal di Bekasi, Zidan tapi tinggal di Bekasi. Iya, Oke, cuman siap, lanjut. asli Jakarta. Mungkin saya tertarik dengan statementnya dari Ibu Atika tentang poin yang kedua tentang human capital, di mana dalam bukunya Bapeda yang diluncurkan juga menarik ya, ada data-data bahwa kualitas sumber daya Jakarta masih sangat kurang gitu ya, karena pendidikannya, kemudian skillnya mungkin ya, dan data GTCA atau Global Talent Competitiveness Index juga Indonesia itu terus menurun. Bahkan sekarang peringkat di 80 di bawah Malaysia, di bawah Singapura, di bawah negara-negara Asia lainnya. Nah mungkin pertanyaannya sebetulnya kita bisa mulai dari mana Ibu untuk di pendidikan ini hal yang paling dasar yang paling awal bisa lakukan itu startnya dari mana? Itu pertanyaannya. Dan satu lagi boleh Pak Haji, ini curiosity saya saja. Sekiranya kalau memang ibu kota tidak jadi pindah, apakah Jakarta tetap menjadi kota global gitu Ibu? Karena ini kan amanat dari UU nomor 2 ya, seperti itu. Mungkin dari saya terima kasih. Ya, terima kasih. Ada 2 pertanyaan. Satu terkait Smart City, satu lagi terkait pendidikan. Tapi pertanyaannya buat ikan nih dua-duanya nih. Buat pemerintahan. Tapi boleh lah yang lain lah ya. Masuk gitu kan apa namanya, anak Jaksel, anak Bekasi gitu ya. Anak Jaksel kan? Iya. Culture man. Oke, silakan Bu Atika, monggo. Sorry Mas, siapa tadi namanya? Bian, betul sekali bahwa sebenarnya dalam pada saat kita bicara soal smart city, yang paling penting yang yang menjadi pilar utama sebenarnya adalah smart people. Seluruhnya itu sebenarnya adalah supported untuk di tengah itu adalah smart people. Kenapa? Karena sesungguhnya teknologi is about how to define atau bagaimana menerjemahkan kemudahan dan juga membuat semua kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi dengan baik. Sebenarnya itu esensi kenapa ada Jaki. Dan memang yang pertama pada saat kami mendevelop itu 1.0-nya itu baru seperti pleaser saja, bagaimana bisa melayani membuat masyarakat yang tadinya sulit menjadi lebih mudah, kira-kira seperti itu dengan memanfaatkan logika atau mindset digital. Jadi itu yang pertama. Tetapi kemudian yang kedua adalah bagaimana membuat mereka lebih smart. Harusnya yang tidak cuma sekedar membuat lebih mudah. Nah, itulah yang menyebabkan evolusi atau rencana ke depan kami dalam digital transformations adalah mengembangkan digital literacy yang lebih menjadi sentra. Kenapa? Karena sesungguhnya jika kita tidak memiliki digital mindset baik dari dua sisi ya, dari penyusun kebijakan dan program dan kedua dari customernya, maka akan selalu ada gap. Oleh karenanya digital literasi itu sangat penting. Kalau kita lihat kita tuh mudah sekali menjadi pemanfaat atau pengguna. Sehingga mudah sekali di-define, kemudian dibaca oleh teknologi. Kenapa? Karena kita tidak mengerti esensinya seperti apa. Nah, inilah yang kemudian menjadi tantangan karena perkembangan teknologi begitu cepat, sementara kita tertatih-tatih mengejarnya. Nah, di dalam 5 dimensi global city. Tadi disebutkan ada 5, yang keempat adalah information engagement, dan dimensi ini adalah meskipun kita punya banyak startup yang cepat menjadi unicorn dan lainnya, tetapi information engagement termasuk salah satu dimensi yang kita turunnya paling jauh. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah digital infrastructure kita. Kota-kota lain seperti Bangkok, Singapura, Malaysia, semua sudah 5G penetrated. 5G penetrated memungkinkan penggunaan teknologi secara lebih cepat
sehingga berbagai eksplorasi yang dimungkinkan untuk meningkatkan kualitas layanan itu bisa lebih cepat. Sementara Jakarta itu masih spot-spot 5G-nya, kita semua menyadari seperti itu. Namun sayangnya kewenangan untuk bisa melakukan itu tidak ada di pemerintah kota tetapi ada di pemerintah pusat dalam hal ini. Itulah yang kami coba untuk dorong supaya pertama landasan paling dasar adalah kita memiliki infrastruktur digital yang setara dengan kota-kota lain di dunia. Dengan demikian itu adalah pilar yang pertama. Yang kedua, setelah kita bisa menyelesaikan permasalahan infrastruktur, kedua adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan seluruh produk digital yang bisa secara positif mendorong produktivitas masyarakat. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kita tidak dengan mudah gitu mendefinisikan kira-kira fitur apa sih yang akan baru yang akan kita develop di Jaki. Tetapi kita mencoba untuk bisa reach out kepada, pertama adalah engagement. Nah, Jaki itu berbeda dengan platform lainnya. Kita pernah mengalami, meskipun itu platform pemerintah, tapi tidak dilakukan secara forcing. Masih ingat dulu ada Peduli Lindungi, itu adalah contoh dari super apps pemerintah yang sifatnya forcing. Kalau kamu nggak download, kamu nggak bisa masuk. Kalau kamu nggak download, kamu nggak bisa dapat akses. Kemudian kita juga nggak boleh kayak platform ekonomi swasta. Burning money, kasih diskon dan lainnya, nggak boleh karena kita dibiayai oleh anggaran pemerintah. Oleh karenanya kecepatan untuk engagement kita, siapa yang banyak berapa banyak install terhadap atau download terhadap super apps itu tergantung dari apakah fitur itu mampu menjawab keinginan masyarakat. Nah, itu adalah pelajaran terbesar dan pendekatan terbesar yang kemudian kita pelajari bagaimana kita mendevelop super apps pemerintah. Nah, itu adalah proses yang tidak sederhana karena ada proses untuk memahami keinginan masyarakat. Dan oleh karenanya kalau kita sama-sama ingin membangun sebuah digital literasi yang kuat, maka gunakanlah platform ini untuk sama-sama berkomunikasi, sampaikan kebutuhannya apa, berikan idenya untuk memberikan fitur itu dan pemerintah akan memprovide. Nah, challenge yang kedua adalah information overload. Kita setiap hari dihujani oleh berbagai informasi, sometimes kita jadi dengan mudah untuk untuk marah atau untuk menyampaikan hal-hal yang tidak positif. Menurut saya itu adalah bagian dari consequences. Kita nggak bisa menghindari, tapi kita bisa mengelola. Nah, itu adalah bagian yang juga mesti dipelajari dari digital literacy. So that is mudah-mudahan bisa menjawab. Tetapi saya saran sebenarnya di booth Bapeda itu ada QR yang berisi sebuah studi kajian global tentang bagaimana Jakarta akan dijalankan ke depan. Studi yang kami kerjakan bersama dengan firma konsultan internasional A.T. Kearney dan itu free to be downloaded, dibaca oleh teman-teman. Itu yang pertama. Jadi please visit our booth and then you can download for free semua kajian yang terkait dengan hal itu. Mari kita diskusi bersama dan kita sama-sama bantu Jakarta untuk menjadi lebih baik. Nah, yang pertanyaan yang kedua adalah terkait pendidikan. Human Capital. Mas Zidan. Oh iya, Pulau Seribu. Benar sekali. Jadi teman-teman, IPM kita memang paling tinggi di Indonesia. Tapi yang paling paradoks itu adalah IPM atau Indeks Pembangunan Manusia di Pulau Seribu itu sama dengan IP di Jakarta Barat, Utara, Selatan 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Jadi itu memang sangat sangat senjang. Nah, oleh karenanya kita memang ingin mengembangkan Pulau Seribu menjadi sebuah kawasan yang lebih produktif. Terutama tanpa meninggalkan ciri ekonominya menjadi ekonomi biru, kira-kira seperti itu. Tapi teman-teman perlu ketahui bahwa, dan ini merupakan sebuah struggling dari kita sendiri, karena pasti semua pada bingung, kenapa Pulau Seribu udah puluhan tahun kok masih gitu-gitu aja. Tahukah bahwa seluruh kawasan Pulau Seribu itu ditetapkan sebagai kawasan konservasi di mana sulit sekali untuk bisa dikembangkan untuk berbagai hal. Nah, oleh karenanya
kita mencoba dengan Undang-Undang 2 tahun 2024 di mana salah satu pasalnya adalah kewenangan pengelolaan 12 mil laut itu bisa membuat kita memiliki lebih banyak kewenangan untuk dapat meningkatkan dan mengelevasi Pulau Seribu terutama dari aspek infrastruktur digital. Satu hal yang sudah kami siapkan juga adalah bagaimana pengembangan dari penguatan energi dan juga kabel bawah laut yang juga bisa memfasilitasi kecepatan dari pengembangan teknologi dan internet di Pulau Seribu. Masih belum selesai. Monggo. Ya. Dari penelitian saya mengenai JAKI, engagement di Jakarta Timur itu lebih tinggi, tetapi tingkat pendidikannya nggak lebih tinggi daripada Jakarta Utara. Sedangkan Jakarta Utara tingkat pendidikan lebih tinggi, tetapi tingkat engagement di JAKI lebih rendah gitu. Yeah. Nah mungkin anomali ini bisa mungkin boleh dijelaskan atau kita harus nge-address masalah ini sih gitu. Enggak apa-apa sih, tapi menurut saya coba tolong lihat fitur apa yang paling tinggi engagementnya. Kalau lapor ya wajar, dia nggak akan terkait dengan pendidikan. Laporan yang ada di JAKI itu kebanyakan soal mungkin ada jalanan, pohon tumbang dan lainnya. Jadi kalau mau mengkaitkan dua variabel itu, cek juga fitur jenis fitur yang naik engagementnya itu apa dan jenis laporannya. Nah, menurut saya sih ini pantas dieksplor lebih lanjut. Nanti kalau memang memerlukan data yang sifatnya back end, nanti saya fasilitasi dengan Diskominfo karena betul sekali untuk melihat behavior itu memang penting. Tapi please deep dive, dilihat lebih dalam. Cek ininya, fiturnya apa. Kalau fiturnya ternyata lapor, saya kira mungkin tidak tergantung pendidikannya semua. Kalau orang merasa terganggu, dia pasti akan menggunakan fitur itu. Atau mungkin ada faktor, ada fitur lain. Ini juga akan berguna. Terima kasih sekali sudah melakukan penelitian itu akan menjadi masukan kan untuk kita untuk lebih mengetahui kira-kira fitur apa yang cocok dan diminati. Kira-kira gitu ya Mas. Cukup, terima kasih. Terima kasih. Nah yang human capital balik lagi. Sorry ya Bu, jadi aku yang borong. Mohon maaf ya Pak. Jadi soal human capital ya betul sekali ya. Pasti it's a hard truth ya. Tapi kalau kami sifatnya adalah ya memang itu yang harus dihadapi. Memang itu statistik. Even you can say that you can lie with statistics, tapi at least ini menjadi gambaran utama kita untuk melihat sebenarnya kita tuh di mana gitu ya. Satu yang agak shocking ya memang ternyata lulusan S1 atau lulusan akademi dalam satu data yang meskipun kita masih cek lagi still 14,9%. Even kita mikir sebenarnya masa sih iya sih Jakarta 14,9%. Nah itu satu hard truth. Yang kedua jumlah usia sekolah kita ini juga lumayan tinggi. Padahal jumlah sekolahnya tersedia juga cukup banyak. PISA skor kita, dalam hitungan kota global yang kita diukur adalah 3 kemampuan ya, membaca, literasi, math dan science ya. Tiga itu dalam PISA skor itu. Itu juga kita lihat meskipun lebih tinggi dari Indonesia, tetapi sedikit bukan tertinggi, nomor 2 dibandingkan Yogyakarta. Nah, kita lihat bahwa barangkali isu terkait dengan kebijakan pendidikan kita lebih fokus pada aspek pemerataan sehingga quality juga baru menjadi bagian kedua. Nah, bagaimana cara memulainya? Kita mulai harus speed up, tidak lagi membedakan antara strategi pemerataan pendidikan dan kualitas pendidikan. Kan kalau kita dengar kebijakan dari pemerintah dari Kementerian Pendidikan itu ada pertama adalah pemerataan, kemudian peningkatan kualitas. Kalau kita blend itu bagaimana? Jadi satu, pemerataan tanpa melupakan quality. Artinya ruang-ruang pertama tentu kita perlu menyediakan apa yang menjadi fundamental dari pendidikan itu sendiri. Pertama adalah guru kita. Berapa yang sudah dilakukan sertifikasi. Kedua, mungkin kita juga mesti review kurikulum kita, kurikulum dan lainnya. Supaya kita bisa bicara soal akses memang penting tapi kualitas juga penting. Orang mendapatkan 2 jaminan.
Anda dijamin mendapatkan akses dan dari akses itu Anda dijamin mendapatkan mutu pendidikan yang baik. Jadi menurut saya the blend between those two itu adalah salah satu cara bagaimana kita bisa mendapatkan momentum. Nah, tetapi saya percaya bahwa pembelajaran itu tidak hanya di ruang-ruang sekolah. Dari kehadiran Bapak Ibu sekalian datang untuk berpartisipasi, mau memberikan aspirasi, mau sama-sama berpikir, menurut saya kota ini juga harusnya dan kita bersama-sama berupaya untuk menghadirkan ruang-ruang belajar di luar ruang-ruang belajar formal. Inilah yang kemudian menjadi bagian yang kita bilang sebagai hack atau sebagai fast tracking lah, bagaimana kita bisa ini. Dan tadi saya bisik-bisik sama Pak Naraya, saya happy sekali karena ini semua registered, semua datang volunteer. Saya waktu bikin acara ini rada ragu, apa iya sih mau datang gitu ya? Apakah ini cukup mengundang dan lainnya? Apakah semua mau memikirkan kota? Apakah semua mau mau menjadi pembelajar apabila diberi ruang? Maksud saya itulah yang membuat kita jadi ada sebuah dialog yang baik antara pemerintah dan masyarakat karena pemerintah jadi tahu apa yang dibutuhkan. Ruang itu jadi tersedia sesuai dengan keinginan. Jadi belajar itu tidak hanya ditentukan oleh apa yang tersekat di dalam ruang sekolah, tetapi juga di ruang publik lainnya. Dan terima kasih untuk juga memberikan support luar biasa kepada kami untuk bisa mempertimbangkan bahwa ruang-ruang itu tersedia dengan luar biasa di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin ada satu titipan pertanyaan yang tadi Mi, bahwa apakah Jakarta tetap menjadi kota global kalau tidak dipindahkan? Harus. Ya kan? Dan sudah sebenarnya. Ya, dan sudah. Di rank kita di 74 berarti artinya sudah masuk. Cuma masalahnya title global itu buat kita buat apa? Kota global itu ukuran untuk kita bisa melayani lebih baik. Karena kota global itu mensyaratkan satu human capital, berarti pemerintah harus menyediakan sarana yang membuat human capital kota ini menjadi lebih baik. Kalau kita nggak mulai mikir tentang bagaimana kita mendefinisikan global, menurunkan aspek global, maka kita tidak tertantang untuk menyediakan sebuah platform yang membuat kota ini menjadi lebih baik. Kenapa? Karena kita perlu tuntunan 5 dimensi itu at least membuat kita jadi tahu. Menjadi global itu bukan sekedar title. Menjadi global adalah sebuah komitmen dari kita semua untuk menjadi warga global, warga yang lebih baik secara internasional. Sudah ada ASEAN, sudah ada UCLG yang punya banyak platform untuk melakukan itu. Tinggal bagaimana kita kemudian melihat visi dari undang-undang itu apakah sebuah title yang udahlah mau diapain juga secara alamiah sudah terkonsolidasi mau jadi global karena size ekonomi kita besar dan lain-lain. Tapi ya mediocre aja. Masalah menjadi mediocre atau menjadi lebih baik itu adalah bagian dari komitmen bersama. It takes two to tango menurut saya. Jadi kenapa kita ngomongin soal kota global? Karena kota global menuntut sebuah pengelolaan kota yang lebih baik. Sebuah komitmen antara warga dan kota yang lebih baik. Sebuah keinginan untuk mencapai sebuah layanan publik lebih baik dan sebuah kehidupan yang lebih baik. So let's have a perspective untuk melihat kota global bukan sebuah seperti lagu yang diputar-putar kaset kosong bolak-balik begitu-begitu aja gitu. Tapi what is the meaning sih? Kenapa kita kemudian serius ngomongin ini? Ya karena kita ingin menjadi lebih baik. Intinya seperti itu. Kenapa? Karena kota global itu sudah ada kerangkanya, sudah ada frameworknya. Let's do better. Sudah ada tata caranya, kira-kira seperti itu. Karena at the end of the day kita semua yang akan menerima manfaat dari bagaimana kita bergerak untuk menjadi kota global. Mudah-mudahan semangat ini juga bisa ditangkap oleh teman-teman sekalian. Tapi saya yakin dengan kehadiran dan partisipasi ini menunjukkan animo luar biasa. Dan terima kasih luar biasa kepada teman-teman yang sudah datang dan meramaikan Jakarta Future Festival. Terima kasih Bu Atika. Nah, mungkin karena waktu juga nih udah jelang akhir, saya minta closing penutup dari Pak Nararya dan Ibu Bernadia. Karena Bu Atika tadi sudah memberikan jawaban yang saya kira itu 6 SKS ya Bu ya, misalnya dikonversi gitu ya. Mungkin dari Pak Nararya dulu, closing statement terkait Jakarta and the power of share future itu seperti apa? Oke. Pertama mungkin ada 2 yang saya ingin menyampaikan. Sekali lagi kan kami mempunyai yang namanya ASEAN Vision 2045 dan dalam perjalanan ini tadi Ibu sudah mengatakan it takes two to tango. Jadi untuk beberapa tahun ke depan mengetahui
bahwa generasi umur populasi kita, saya rasa in between 38 years old saat kami mencapai 2045, dan knowing kalau 68% itu di data kami, global urbanization itu akan mencapai titik sejumlah itu, we need your participation at the community level. Itu yang saya ingin sampaikan. Nah, yang kedua itu ini pribadi saya sebagai warga Jakarta, half of my life itu saya tinggal di luar, the other half itu di Jakarta, dan sejujurnya saya melihat perkembangan yang banyak yang sangat positif, banyak sekali. Tapi tentunya perkembangan satu kota itu it's continuous ya, karena memang banyak opportunity dan tantangan. Nah, untuk Jakarta Fest ini saya ingin menyampaikan itu aja. Saya rasa itu is very important. Saya melihat tahun ke tahun sepertinya tahun ini jauh lebih aktif ya pendorongannya, dan coming back, pertanyaan saya sebelumnya itu from you, what you can contribute, dan karakter Jakarta itu apa, what comes to your mind yang bisa dikembangkan ke depan, itu saja. Terima kasih Pak Nararia. Selanjutnya Bu Bernadia, monggo Bu. Terima kasih. Memang Jakarta sudah global city ya, sekarang ranking 74 ya Bu Atika ya. Dan ada ambisi untuk menjadi ranking 20 di 2045. Menurut saya itu tidak usah menunggu 2045 Bu Atika. Itu ranking 20 bisa tercapai. Karena kita sudah mengarah, maksud Jakarta bersama-sama dengan komunitasnya sudah mengarah ke arah situ. Hanya tadi semua komponen sudah dijelaskan. Yang menurut saya agak penting sekali ya, ini yang aspek yang culture ya tadi ya, yang cultural influence and global identity. Ini kita lihat culture bukan hanya sebagai performance atau tari-tarian ya. Di UCAG World kita kembangkan yang namanya Culture 21 Agenda, Culture 21 Agenda. Kita bisa bikin bersama-sama dengan Jakarta Culture 21 Agenda untuk Jakarta, karena culture connects dengan beberapa komponen, yaitu culture connect to education, culture connect to economy, culture connect to social aspect as well. Dan kita juga harus bangga karena melalui UCAG platform ini kita bisa sebagai entity affiliated dengan United Nations, kita bisa influence SDGs, mungkin semua sudah tahu ya SDG, Sustainable Development Goals. Culture menjadi 4 pilar of development. Bukan hanya pilar sosial, pilar environment, pilar ekonomi, tapi kita masukkan culture sebagai pilar keempat dari sustainable development. Jadi kita bisa bekerja sama untuk itu, dan dengan network yang luas, dengan city to city cooperation. Kalau saya bisa sebutkan banyak sekali best practices yang sudah ada di negara ini, bukannya di Indonesia tetapi juga di luar negeri yang kita bisa benchmark ya dalam semua hal. Misalnya di Seoul, di Guangzhou, dan Guangzhou itu juga punya Innovation Award yang dirilis setiap 2 tahun. Dan yang penting adalah enabler. Pemerintah provinsi perlu memberikan enabling environment kepada semua komunitas, talent-talent yang ada di Jakarta apa aja dan siapa saja. Itu perlu di-embed. Saya baru pulang dari Manila, Buraka ya. Kita ditontonkan fashion show dari desainernya itu muda-muda sekali itu, dan mereka pakai produk lokal dan itu difasilitasi oleh pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah harus tahu aset-aset apa yang ada di daerah tersebut, artis, kemudian engineer, semua itu kita harus tahu. Dan I agree with what you say Bu Atika, human capital is not just formal education. Dan kita juga ada kompetisi mengenai startup. Silahkan kalau mau daftar kompetisi kita, nanti pemenangnya akan dikirim ke ke Goyang di Korea Selatan untuk pada saat kongres kita. Dan ini kerjasama dengan South Korea sebagai tuan rumah. Mungkin saya tutup pakai pantun ya. Waduh. Ini soalnya tadi yang pertama pakai pantun juga nih. Sebentar saya lihat ya.
Nanti kami bantu yang untuk Culture Agenda 21. Naik delman ke Kota Tua. Cakep. Menikmati suasana dengan ceria. Artinya Jakarta Future Festival membuka cakrawala. Mari wujudkan Jakarta Kota Global bersama-sama. Terima kasih. Terima kasih Bu Bernadia, terima kasih juga untuk Pak Nararia, Ibu Atika, Nurrahmania, ketiga narasumber kita yang hebat-hebat ini, insight-nya itu kalau di total udah 1 semester, ya seperti itu. Tadi saya setuju juga dengan masalah pendidikan Ibu, ya ini karena ada jokes ya di anak-anak Jaksel gitu ya. Jangan kalah sama hantu-hantu dari Jakarta gitu, karena hantu di Jakarta itu S1 Bu, minimal D4. Suster ngesot itu ya, minimal akademisinya, akademiknya itu dari akademi keperawatan ya, jadi seperti itu. Jadi demikian saya izin mengakhiri, nanti akan ada ini Bu, akan ada pemberian cenderamata juga buat narasumber. Saya izin mengakhiri, saya nggak akan menutup dengan pantun, tapi ada ini aja ya, hinggap di dahan burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta shines with dreams so